Oke ya, bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Jumpa lagi kita di mata kuliah Teknopreneur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu saya sampaikan, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang marketing ya, atau manajemen marketing. Jadi kita akan belajar tentang direct marketing dan online marketing. Oke, integrated internet marketing atau integrasi di dalam pemasaran secara internet itu bisa menggunakan website. Website itu bisa ditarget marketingnya ya. Ada search engine atau search engine friendly, ada visitor tracking di dalam website itu bisa mengetahui siapa yang mengunjungi, siapa yang melihat. Ada email subscription, jadi bisa melihat email yang subscribe atau mengfollow atau mengikuti kita. Kemudian cross selling ya, bisa antar penjualan ya. Nah, di dalam website itu kita bisa menggunakan atau target marketingnya. Jadi kadang kita mendapatkan email yang khusus. Jadi dapat email itu sudah tahu email kita, kemudian dikirimkan. Kalau sekarang menggunakan nomor handphone, WA dan sebagainya, dikirimkan langsung. Kemudian ada pembayaran ya, PPC atau B2B atau business to business atau iklan berbayar. Kemudian ada yang pembayarannya yang free, bisa menggunakan sosial media, itu gratis. Kalau B2B nanti kita akan membayar antar perusahaan, kita misalkan bayar ke Google, kita bayar ke YouTube dan lain sebagainya. Kemudian kita bisa juga menggunakan search engine traffic yang secara free juga ya. Nah, ada 4 langkah mudah di dalam internet marketing atau pemasaran menggunakan internet. Yang pertama, riset pasar, riset keyword tentunya, kemudian bangun dan promosikan website, kemudian evaluasi dan perbaiki tentunya. Nah, di dalam riset pasar kita bisa mencari tahu di mana demand berada ya, di mana demandnya berada, jadi membantu menentukan strategi pemasaran online maupun offline. Target email marketingnya, kemudian targeted juga, selain target emailnya tertarget, juga iklannya juga bisa ditarget ya dengan riset pasar. Kemudian tool riset pasar biasanya kita menggunakan Google Trend, kemudian Google Insight juga ya. Ini contohnya ketika kita menggunakan Google Trend, trennya sekarang bagaimana, keadaan furniture itu yang paling ramai di mana, itu kita lihat regionnya yang paling banyak mencari itu di United Kingdom, kemudian Iran, India, South Africa, Australia, United States, dan Kanada itu ternyata ya. Nah, ini kotanya di Milton Keynes dan United Kingdom. Nah, ini bisa kita lihat dari Guardian Furniture misalkan. Kemudian di insert, nah ini juga bisa kita lihat Guardian Furniture, kemudian dibandingkan dengan outdoor itu bagaimana, itu bisa kelihatan ya, bisa dibandingkan. Lalu riset keywordnya bisa menentukan keyword target untuk search engine optimizer ya, bisa generik vs long tail. Kemudian tool yang digunakan bisa Google Keyword dan tool ekstra juga boleh, monggo. Ini contohnya kita menggunakan Google AdWords ya, Guardian Furniture. Nah, ini kita bisa kelihatan ya. Jadi global orang yang mencari itu bagaimana, kompetensinya bagaimana, kemudian orang yang lokal yang mencari itu bagaimana, lokal trennya bagaimana, itu bisa kelihatan di sana. Kemudian yang selanjutnya adalah website dinamis. Kita harus membangun website yang dinamis, tentunya dinamis itu yang bisa menyesuaikan dengan gadget ya. Kita pakai komputer juga tampil dengan baik, kita menggunakan website PC juga akan tampil dengan baik, monitor besar baik, kecil baik, nah itu ya. Kemudian pencarian yang mudah, kemudian update-nya juga secara teratur ya, jadi ada target kapan update-nya juga. Nah, promosi di dalam website pakai search engine optimization atau SEO juga boleh, direct marketing ya, atau direct email marketing, paid advertising, kemudian free advertising, kemudian B2B atau web portal atau social media networking. Nah, ini nanti kita akan bahas satu-satu. Search engine optimization ini upaya untuk memperoleh posisi yang terbaik di dalam mesin pencarian. Kemudian
Posisi yang terbaik adalah berada pada halaman awal hasil pencarian. Kata kunci target dapat ditentukan dengan terlebih dahulu, ya, menggunakan riset tentunya. Ya, ini contohnya. Restoran Semarang. Nah, itu yang pertama yang paling muncul adalah Padang Plus Resto. Seputar Semarang ya. Nah, ini contohnya. Direct email marketing, jadi mengirimkan langsung ke calon customer atau calon pembeli. Ini tentunya kita harus mempunyai database email. Ini bisa diperoleh dari browsing, kartu nama, B2B listing dan lain sebagainya. Tentunya hindari spam ya, jangan sampai kita menyepam. Paid advertising, bisa membayar iklan itu kita bisa pay per click ya. Jadi setiap orang mengklik kita itu kita harus bayar ya. Ini biasanya saya kadang di Google ada, atau saya justru di kita menggunakan detik.com, saya detik.com juga boleh. Jadi saya pernah iklan di detik.com itu membayarnya per klik. Ketika orang mengklik gambar yang saya iklankan, nanti saya harus membayar. Kemudian pay per impression, jadi membayar jika iklan itu ditampilkan. Jadi iklan ditampilkan itu di detik, add point juga ada, iklan baris per penampilan itu kita bayar. Nah, contohnya gitu ya. Kemudian paid advertising, pay per action, membayar jika ada orang atau ada tindakan yang melakukan oleh target user, misalkan mengisi form atau membeli barang, itu baru kita membayar. Tapi ini aja ada yang modelnya seperti itu. Paid per review, meminta website lain untuk mereview website kita juga harus membayar ya. Kalau yang free advertising yaitu artikel submission, mempublikasikan artikel baik tentang produk atau perusahaan dan dikirim ke direktori artikel sehingga memperoleh backlink ke website. Jadi ada backlinknya ya ke website kita. Jadi mengirimkan artikel itu gratis. Ya, ini bisa dicontohnya di ezinerartikel.com, artikelbiz.com, superiorartikel.com dan sebagainya. Ini jadi kita mengirimkan semacam berita, kemudian di dalamnya ada linknya yang bisa dikirimkan ke kita, penawarannya seperti itu. Nah, ini contohnya. Kemudian bagaimana meningkatkan penjualan sosial media melalui Twitter. Nah, ini bisa kita ada di sana ditaruh. Jadi kita mengirimkan artikel, kemudian nanti bisa ditaruh ada iklan di dalamnya. Kemudian free advertising yang tidak berbayar tadi, classified ads ya. Classified ads ini iklan yang diklasifikasikan berdasarkan kategori produk atau jenis iklannya. Alat komunikasi, biro jasa, makanan dan minuman, kotak jodoh. Nah, ini gratis ya. Ini juga masih gratis marketplace atau forum jual beli. Nah, di Toko Bagus, Tokopedia dan sebagainya, Indo Network dan sebagainya, itu kan kita mengiklan secara gratis gitu ya. Kemudian B2B website atau portal. Ini mempertemukan buyer dan seller dalam satu website. Penjual dan pembeli. Umumnya dua tipe, member gratis dan berbayar. Contohnya ya Alibaba, kemudian alibaba.com gitu ya. Kemudian ya banyak sih sebenarnya masuk ke dalam. Yang penting penjual dengan penjual, bos dengan bos gitu ya. Penjual dengan pembeli juga boleh ya, dengan skala yang lebih banyak. Business to business gitu ya. Nah, ini Alibaba, globalsource.com, ini termasuk di dalam B2B. Kemudian evaluasi dan perbaiki. Jadi setiap strategi internet marketing tadi harus diukur untuk menentukan mana yang terbaik dan mana yang perlu diperbaiki. Biasanya menggunakan Google Analytics atau Customer Feedback. Nah, bisa dari feedback customer-nya juga boleh, dengan Google Analytics juga bisa. Ini cara memperbaikinya. Nah, ini ya. Jadi kita ngiklannya tadi hasilnya bagaimana, itu bisa lihat dari sana. Kemudian strategi memilih media iklan. Jadi faktor pemilihan media iklan. Pengunjung, rata-rata pengunjung dalam sekian periode itu berapa. Kemudian jangkauannya lokal, nasional atau internasional. Impresinya, jumlah waktu yang digunakan dalam melihat iklan, apakah sekilas atau agak lama atau yang lain sebagainya. Kemudian pengaruh nilai kualitas iklan. Biasanya produk mahal dan kualitas baik akan menempatkan iklan di tempat dan media tertentu. Jadi iklan itu terlihat kita pada produk kita ya, menyesuaikan dengan produk kita. Produk kita mahal, yang iklannya di tempat yang agak mahal gitu tentunya ya.
Kemudian menarik pengunjung situs. Cara dan tip iklan untuk menarik pengunjung situs yaitu misalkan televisi, radio, sponsor acara, kemudian padukan nama perusahaan dengan situs. Jadi nama perusahaannya itu dengan situsnya mirip. Ya, situs selalu muncul pada paper promotion. Masukkan dalam top list di search engine. Ya, ini tadi pakai search engine optimization tadi. Perbaiki peringkat perusahaan dalam search engine, event global, event obral, diskon, hadiah dan lain sebagainya. Kerjasama dengan produk lain yang mampu mengangkat posisi dan image produk Anda. Jadi bisa kerjasama dengan produk-produk yang lain. Itu yang bisa saya sampaikan di dalam internet marketing. Ya, strategi dalam internet marketing. Silakan dipelajari. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Salam sehat selalu untuk kita semuanya. Selamat sore, selamat malam, selamat pagi, selamat siang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.